Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kakak Kalisa senang sekali kita berkumpul kembali di ibadah kelas faith, di ibadah kelas pra-remaja. Sebelum Kalisa memulai untuk ibadah kelas pra-remaja, Kalisa mengundang adik-adik semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lagu pertama yaitu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Mari kita siapkan hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan. Sebelum kita memulai ibadah pra-remaja kita, Kalisa mengundang adik-adik semua untuk mempersiapkan hati, pikiran, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu
yang setiap hari kami terima, yang setiap hari kami rasakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu beserta kami. Engkau memberikan kekuatan untuk kami, untuk bisa melewati hari-hari kami Tuhan. Biar kami selalu mengucap syukur Tuhan. Walaupun dalam keadaan sulit apapun saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur bahwa kebaikan Tuhan tetap kami rasakan. Kami boleh masih hidup dan dapat diberi makan. Kami bisa dicukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang sekarang saat ini sangat sulit Tuhan. Kami berdoa Engkau pulihkan. Kami percaya Engkau campur tangan untuk kehidupan setiap manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalisa ingin kita menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita memulai firman Tuhan kita. Kita akan menyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Terima kasih Tuhan Yesus, benar Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Begitu pula kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, berikan satu hari Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan disegarkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kalisa. Urapi Kalisa Tuhan, sehingga firman yang disampaikan Tuhan itu merupakan suara hati-Mu Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada anak-anak faith Tuhan. Biar mereka bertumbuh Tuhan, mereka berbuah Tuhan, dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Sehingga mereka, banyak orang melalui mereka Tuhan, banyak orang memuji Engkau Tuhan, banyak orang menyembah Engkau Tuhan. Bangsa demi bangsa Tuhan berbondong-bondong untuk mencari Engkau Tuhan. Biar nama-Mu dinyatakan di dalam bumi ini Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik masih setia bersama Kalisa. Oke, hari ini di bulan Mei ini kelas faith membicarakan tentang tema kejujuran. Ya, jujur. Apa sih itu jujur? Jujur itu mengatakan sesuatu yang benar jika itu benar. Dan mengatakan sesuatu itu salah jikalau itu memang benar-benar salah. Jadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat, tidak dimanipulasi, tidak ditambah-tambahkan atau bahkan tidak dikurang-kurangkan.
Itu sesuai dengan keadaan atau situasi yang benar-benar terjadi. Oke, sekarang Kalisa akan menceritakan tentang kisah Daniel, di mana Daniel ini adalah seorang Israel yang bekerja di kerajaan Nebukadnezar. Ketika Nebukadnezar dia mangkat ya, setelah dia meninggal, digantikan dengan Raja Darius. Ketika itu banyak orang di pemerintahan Raja Darius tidak suka dengan Daniel. Karena Daniel diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk boleh menjadi salah satu kaki tangan atau orang terpercaya raja. Ya, jadi dia mempunyai suatu pangkat yang terhormat di negara tersebut. Sehingga banyak pejabat-pejabat yang iri hati dan tidak suka dengan dia. Suatu hari pejabat-pejabat itu seperti mencari gara-gara ya, seperti mencari kelemahannya Daniel, sehingga Daniel ini bisa dipersalahkan oleh raja. Karena dia tahu raja sangat sayang dengan dia, karena Daniel adalah salah satu kaki tangan raja. Dikatakan bahwa di Daniel, kita buka sama-sama ya, di Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Kali saya singkat sedikit bahwa Daniel, ketika pejabat-pejabat itu mencari gara-gara ya, mencari perihal yang bisa dibuat sehingga Daniel bisa dipersalahkan, dia berkata pada raja, dia bilang kepada raja begini, Raja, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua pejabat kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, lalu pejabat itu meminta raja untuk mensahkan undang-undang itu. Dan Raja Darius dia mensahkan surat perintah itu. Dan pejabat-pejabat itu ketika dia sudah mendapat stempel, istilahnya mendapatkan persetujuan dari raja, lalu dia datang kepada Daniel dan mereka sudah tahu Daniel itu selalu berdoa. Di rumah Daniel itu, di kamar atasnya Daniel itu ada tikap-tikap yang terbuka seperti atap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dia lakukan, berarti sudah sering dan itu dilakukan setiap hari tanpa jeda, tanpa bolong istilahnya ya. Lalu dia mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Oke. Dalam keadaan seperti itu Daniel diperhadapkan suatu hal yang sangat tidak enak gitu ya, karena di satu sisi kalau dia jujur, dia akan kehilangan jabatan dia sebagai orang terpercaya di dalam negeri itu. Tetapi ketika dia tidak jujur, dia tidak sesuai dengan hati nurani dia gitu ya, karena dia itu selalu taat dengan perintah Tuhan. Tapi ketika dia dihadapkan dengan masalah itu, apa yang dilakukan oleh Daniel? Apa keputusan yang diambil oleh Daniel? Yaitu Daniel dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Dia tidak mau bohong. Dia tidak akan bilang bahwa aku tidak berdoa kepada Tuhan. Aku cuma ya mungkin saja dia bisa memanipulasi kata-kata gitu ya. Tetapi yang dia lakukan tidak seperti itu. Dia jujur, dia katakan memang saya benar berdoa. Ya saya memang berdoa. Sehari saya 3 kali berdoa. Dan ketika ketahuan oleh pejabat-pejabat itu, Daniel dibawa ke gua singa, gitu ya. Oke. Terkadang kita sebagai manusia diperhadapkan dengan situasi yang sulit seperti Daniel.
Ya mungkin adik-adik ada yang mungkin menjabat jadi ketua OSIS atau mungkin menjabat menjadi ketua di organisasi kalian di sekolah ataupun organisasi dimanapun kalian berada gitu ya. Ketika kalian dihadapkan untuk jujur atau tidak jujur ya, itu sesuatu hal yang sulit. Apalagi ketika kita jujur, kita bahkan akan disingkirkan, akan kita dijauhkan dari komunitas kita. Contohnya misalnya kita ketika kita bersekolah di sekolah yang mayoritas bukan Kristen gitu ya, kita ketika teman kita bertanya sama kita, kamu agama apa gitu ya, kita kadang kita bisa jujur, kita jujur Kristen gitu ya, kita harus jujur katakan kita Kristen. Tetapi mungkin ada dampaknya ketika kita harus jujur, yaitu kita mungkin mereka tidak mau berteman dengan kita karena kita berbeda keyakinan dengan mereka. Dan adik-adik ketika dihadapkan dengan situasi seperti saat itu, adik-adik harus tetap katakan saya memang Kristen ya. Tetapi ketika kalian katakan itu, kalian harus menjadi terang dimanapun kalian berada. Bukan berarti kalian menjadi Kristen dan kalian berbuat semau-maunya sehingga kekristenan kita dicemooh oleh orang-orang gitu ya. Dikatakan bahwa kekristenan kita itu harus menjadi terang dimanapun kita berada. Ketika kita menjadi terang, seperti Kalisa pernah sharing di kelas faith gitu ya, bahwa kita harus menjadi terang. Kalau kita harus jujur, katakan jujur. Misalnya kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini. Misalnya teman-teman kalian gitu ya, ada yang mungkin sedikit BM gitu ya, bau mulut gitu. Mungkin itu situasi yang sangat tidak enak. Kita harus jujur, tetapi takut menyinggung, tetapi kita harus jujur. Ya gitu ya. Nah mungkin kalau Kalisa bilang, kalau menurut Kalisa gitu ya, kita bisa memperkatakan kejujuran itu tanpa harus menyakiti perasaan orang. Dikatakan jujur itu harus mengatakan sesuatu yang tidak baik pun kita harus katakan tidak baik gitu. Tetapi kita harus memiliki hikmat gitu ya. Ketika kita membicarakan, kita menyampaikan sesuatu yang tidak enak, kita tidak mungkin secara gamblang kita bicara utuh-utuh gitu ya tanpa kita sortir. Karena kita takut itu akan menyakiti hati orang. Contohnya seperti Kalisa tadi bilang, ketika teman kita BM gitu ya, bau mulut ya, kita nggak mungkin bilang, teman, kamu tuh bau mulut loh, itu akan menyakiti hati temanmu. Kita bisa mempergunakan, kita tidak perlu kita harus berbohong gitu ya, atau kita menyakiti hati teman kita. Kita bisa menggunakan kata-kata kita tanpa harus kita berbohong. Mungkin kita melakukan dengan tindakan. Kita tahu teman kita sedikit BM gitu ya. Kita nggak seharusnya kita harus mengatakan bahwa teman kamu bau mulut loh, gimana? Mungkin itu akan menyakitkan. Mungkin dengan cara apa? Kita datang kepada dia, kita bawakan segelas air. Dan kamu katakan, teman, aku bawakan air minum buatmu. Supaya kamu lebih seger. Supaya kamu tidak haus lagi. Ya, tanpa kamu harus berkatakan yang tidak jujur atau yang menyakiti hati teman, tetapi kita lakukan dengan tindakan kita real tanpa menyakiti orang lain. Itulah kejujuran. Kadang kejujuran itu kita harus mengungkapkan sesuatu yang tidak enak pun harus kita katakan. Misalnya terkadang adik-adik sering mendengar ya, ada yang berkata white lies, kejujuran putih. Menurut Kalisa tidak ada yang namanya kejujuran putih atau kejujuran hitam. Namanya tidak jujur itu adalah dosa. Dosa, upah dosa adalah maut. Dikatakan di dalam Alkitab seperti itu. Jadi tidak ada yang dikatakan bahwa aku berbohong untuk kebaikan. Tidak ada. Kejujuran yang namanya tidak jujur itu semua adalah dosa. Ya banyak kadang ya Kalisa juga pernah lakukan itu ya. Misalnya Kalisa mau menyuruh anak Kalisa untuk minum obat. Kalisa tahu obat itu pahit, tapi Kalisa bilang, ini manis loh. Ini manis. Obatnya manis. Ketika anak Kalisa tahu bahwa obat itu
setelah ditelan sama dia terus dia berasa pahit, itu kan berarti Kalisa sudah berdosa ya. Kalisa membohongi anak Kalisa bahwa Kalisa bilang ini obatnya manis loh gitu kan, padahal pahit gitu. Dan itu bukan berarti bahwa itu dibenarkan, tidak. Walaupun mungkin tujuan Kalisa berbohong itu baik karena Kalisa mau anak Kalisa minum obat supaya sembuh, tetapi caranya salah ya, tetapi caranya salah. Oke. Adik-adik, segala sesuatu yang sudah kita katakan tidak sesuai dengan keadaan itu adalah dosa. Apapun juga itu adalah dosa. Oleh sebab itu adik-adik, Kalisa mau perkatakan sesuatu yang sesuai dengan keadaan. Even itu tidak enak, even itu sesuatu yang mungkin tidak enak didengar. Mungkin kita takut menyakiti hati orang, tetapi kita butuh hikmat dari Tuhan. Sebelum kita memperkatakan kejujuran yang menyakitkan atau kejujuran yang tidak enak, kita minta hikmat dari Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku ingin mengungkapkan kejujuran, aku ingin mengungkapkan kebenaran. Tetapi saya terkadang takut untuk menyampaikan karena takut tersinggung. Katakan, Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Mungkin tidak perlu kita gunakan kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang, tapi kita lakukan tindakan kita seperti Kalisa tadi bilang, kita membawakan segelas air, lakukan dengan tindakan. Tidak perlu kita berbohong, tidak perlu kita menyakiti hati orang, tetapi kita lakukan dengan tindakan. Sama seperti Daniel juga, kita diajarkan untuk tetap jujur walaupun dalam keadaan sulit. Mungkin saat ini saat yang sangat sulit ya, ketika banyak orang yang terkena corona atau yang terdampak oleh dampak corona, ekonomi jadi tidak baik, banyak orang yang tidak jujur. Ya, Kalisa sedih sekali ketika mendengar ada satu mama anak sekolah minggu yang dia ditipu oleh orang, motornya hilang gitu ya. Kalisa sedih sekali, begitu banyak hal saat ini, begitu banyak kriminal, ketidakjujuran terjadi. Itu sangat tidak baik. Setiap ketidakjujuran adalah dosa. Oke, kita mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari adik-adik sendiri, kita lakukan, kita perkatakan dengan yang baik. Ketika kita perkatakan dengan yang benar, Tuhan akan memimpin jalan kita. Seperti dalam ayat, Kalisa ada punya ayat hafalan, Kalisa mau kalian menghafal ayat hafalan ini. Oke, adik-adik kita buka Mazmur 50 ayat 20, Mazmur 50 ayat 23b. Dikatakan, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Jadi setiap orang yang jujur, ketika kita jujur, Tuhan selalu membela kita. Seperti Daniel, Tuhan memberikan keselamatan dan Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Setiap orang yang jujur, Tuhan akan beri jalan keluar. Setiap masalah yang ada, Tuhan pasti buka jalan. Oke, terima kasih untuk firman hari ini. Ayo kita sama-sama berdoa menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan mulut kami katakan sesuatu yang jujur, sesuatu katakan yang baik. Even Tuhan, ketika jujur itu menyakitkan, Tuhan beri kami hikmat Tuhan, agar kami bisa Tuhan memperkatakan kejujuran tanpa menyakiti teman kami, tanpa menyakiti orang tua kami, tanpa menyakiti sesama kami. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, memimpin jalan kami Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulut kami adalah berasal daripada-Mu Tuhan. Kami tidak menambahkan, kami tidak mengurangkan, kami tidak memanipulasi perkataan. Biarlah segala perkataan yang baik keluar dari mulut kami adalah perkataan daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan Kalisa mau kalian menghafal
ayat hafalan Mazmur 50 ayat 23b. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mwah.